Kurniawan. Saya Muhammad Fadli. Saya Nandura Kael. Kenapa Moses pakai habis dulu? Flu. Beneran lu? Kami akan mempresentasikan hasil pembuatan dari praktek fisika membuat alat mendeteksi banjir sederhana. Tujuan dari pembuatan alat mendeteksi banjir sederhana adalah untuk menghasilkan sebuah alat deteksi air yang dapat digunakan untuk mengukur ketinggian air di luar kawasan rumah jika banjir melanda. Pembuatan alat ini dilakukan adalah berdasarkan pentingnya alat ini untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan dan memudahkan pembuatan alat yang berasal dari bahan sederhana. Pembuatan alat ini lebih sesuai untuk masyarakat yang tinggal di dekat sungai. Alat ini dibuat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terutama di daerah yang rawan banjir agar tetap siaga ketika banjir datang. Karena itulah pembuatan alarm banjir ini diharapkan telah dapat menjadi solusi bagi warga untuk mempersiapkan segala halnya dalam menghadapi banjir demi mencegah kerugian yang lebih besar. Jadi perlu disempurnakan agar lebih berguna. Alasan teori. Curah hujan di Indonesia tiap tahunnya cukup tinggi. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah Indonesia sering terjadi bencana banjir ketika musim tiba atau seperti kondisi lingkungan yang rusak. Penebangan hutan secara liar dan kondisi tempat yang lebih rendah di sekitarnya, banyak orang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Mereka merusak kelestarian alam sehingga daya resap tanah terhadap air menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan banjir yang terjadi di berbagai daerah di Nusantara. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan malah menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi banjir dan memanfaatkan alat deteksi banjir karena banyak alat untuk masyarakat di dekat pusat banjir bisa mengetahui lebih awal terjadi. Namun pembuatan alat-alat tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit bahkan bisa membutuhkan waktu serta tidak semua orang bisa membuatnya karena membuat alat tidak akan sulit. Oleh karena itu diperlukan alat pendeteksi banjir sederhana yang dapat digunakan masyarakat secara mandiri dan diskusi secara rutin. Prinsip perjalanannya adalah pada saat air yang dilakukan dan hidup akan membuat plat mengapung dan berisi. Saat ketinggian yang ditentukan sebagai batas alat air terlampaui oleh air, saklar alarm akan terdorong oleh plat tenaga dan arus listrik dari baterai sebagai sumber tenaga akan membuat alarm berbunyi. Dan ketika air telah turun, maka plat baku juga akan ikut turun sehingga plat tenaga akan lepas dari saklar dan mengalirkan alarm. Tidak, alat dan bahan pembuatan banjir sederhana. 1. Botol plastik, baterai dan tempat baterai. Lama banget. Buzzer reflex 30 x 30 cm, kawat tembaga, kabel 4. Langkah-langkah. Wah, ini harusnya jadi banyak pertanyaan nih. Sebenarnya. Siapkan alat kandungan. 2. Potong botol menjadi setengah bagian. 3. Lalu buat lilitan melingkar dengan kawat tembaga sebagai plat dan tempelkan pada plat. 4. Setelah itu masukkan ke dalam botol plastik. 5. Tempelkan buzzer dan baterai di ujung triplek. 6. Sambungkan kabel dari kutub positif baterai dengan kutub negatif dari buzzer. 7. Beri tambahan kabel pada kutub negatif baterai dan kutub positif buzzer, lalu dihubungkan ke botol penampung air atau sebagai sumber. 8. Setelah itu, beri tambahan sedikit kawat tembaga sebagai anjing pada ujung kabel yang dihubungkan pada botol penampung air agar menyebabkan pada saat perkenaan yang paten mendorong air ke atas. 9. Air zaman alat peneliti sebenarnya selesai dibuat dan dapat diuji. Hasil 5. Hasil
alat pendeteksi banjir dapat berguna pada saat air yang ada dalam botol penampung atau sebagai sumber. Jika saat ketinggian dengan sebagai batas air terlampau oleh air, alat akan terdorong oleh air ke atas dan akan saling menekan dengan ujung anting pada kabel dan arus listrik dan dari baterai sebagai sumber tenaga akan membuat alarm berbunyi. Pendeteksi banjir sederhana ini adalah unsur rangkaian untuk digabung dengan unsur di mana setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida baik seluruhnya atau sebagian akan mendapatkan atau dikenai gaya dari segala arah serta berat benda yang dimasukkan tadi. Dengan demikian dapat dikatakan setiap benda yang dimasukkan dalam fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas. Digabungkan dengan prinsip rangkaian listrik. Di sana terdapat tabel otomatis yang akan menentukan rangkaian tersebut karena adanya sungai yang lebih. Cara kerja alat ini adalah pada saat air yang tinggi, air tersebut akan membuat heteroskop menggabung dan naik. Saat ketinggian yang ditentukan sebagai batas awas air terlampaui oleh air. Saklar alarm akan saling menekan saklar dan arus listrik dari batas sebagai sumber tenaga akan membuat alarm berbunyi. Alarm akan terus berbunyi dan akan menjadi apabila pas baja tersebut tidak menekan lagi dan heteroskop juga akan ikut turun sehingga pelat tembaga akan lepas dari saklar dan menghentikan bunyi alarm atau dalam kata lain air sudah Silakan diperhatikan. Kopinya dibuka. Jangan main HP malah. Kesimpulan yang didapat dari pembuatan alat pendeteksi banjir sederhana adalah air yang tinggi dan melewati batas yang sudah ditentukan akan mendorong ban ke atas sehingga bat akan menekan saklar otomatis dari alarm. Arus listrik dari baterai sebagai sumber tenaga akan membuat alarm berbunyi. Alarm dari pendeteksi banjir sederhana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena saat musim hujan negeri kita sering dilanda bencana banjir. Sekian dari rombongan. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Apa Pak? Malam. Kamera tadi. Fungsi tembaga itu sebagai apa? Fungsi mana tembaga ini? Ya, apa ya? Sebagai pengantar listrik dari kedua kabel ini menghubungkan kapasitas dari baterai ke baterai jadi Bawahnya pakai apa? Bawahnya tembaga. oh ini di sendal soal itu. Kalau misalnya banjir kan tuh ntar baterai sama baterai karena rendam itu masih berfungsi nggak? Oh ini sama ini enggak kan ini kalah ya karena jadi kita bikin simulasinya dulu ini Lagi Pak, kapan Bang? Enggak, tar dulu. Ibu penulis bagus pertanyaan Keisha. Ini kan menggunakan kabel. Sedangkan kalau ini kan gini. Kalau misal untuk airnya alat yang penampungnya ini ditaruhnya misalkan nih di mana di luar atau di bawah, terus alatnya ini gimana? Maksudnya biar nggak konslet kan namanya air kalau kita mau listrik tahu sendiri ya. Di satu bisa berbahaya ya. Mungkin kalau ini sih harusnya tidak besar ya. Hanya untuk pengamanan buat ini apa ngamankan ininya kira-kira sampai batas mana. Nah, solusinya gimana kalau menurut kelompok Nabil?
di tanah. Iya bukan di tanah. Pakai apa ya? Ya sih. Semen sih. Pakai beton. Iya di semen. Mungkinnya ini lebih tinggi yang pasti ya, lebih tinggi dari penampungannya. Pasti ini hanya sederhana simulasi saja. Oke, paham, sudah paham. Lanjut. Ingat sekitar satu hari ya. Korlap. Suruh modal berapa? Modal 80-an lah ya kurang lebih. Coba diulangi, coba dibunyikan lagi. Buang dulu. Buang dulu lah. Tambahin dulu. Kan naik. Oke, bagus. Di itu pasar sebelum pasar nih Nanya pasar sebelum mereka tuh ada samping pegadaian samping tukang jahit kayak ada banyak situ lengkap banget sumpah. Rekomen. Nanya lo. Oh, mantek ini mantek. Wantek mau gimana? Iya nggak ada bisnis. Tidak ada pertanyaan. Ada lagi nggak? Udah. Ya. Ini nggak? Nama aku siapa? Lupa dulu ibu. Mesia. Oh iya, Mesia. Selamat. Ya, dapatnya kalau mau air langsung aja. Udah lagi. Bisa gak bikinnya? Allah. Kameranya pegang, woi. Udah nih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.